Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. So today we enter the chapter 2 about one kind of the tenses, that is perfect tense. We are going to talk about parts of perfect tense, that is present, past, and the future. Okay, so without further ado, let's get to the lesson. So our discussion today is not about going to very long or very deep than others. Jadi pembahasan kita hari ini akan buat sesimpel mungkin, yaitu kita membahas tentang makna dari present perfect tense ini. Nah, perfect tense itu kita bahas yang pertama itu yang present. Nah, yang present itu ada dua, present perfect tense dan present perfect continuous tense. Nah, yang present perfect tense itu yang perfect tense, yang bagian presentnya itu ada dua bagian, yaitu present perfect tense dan present perfect continuous tense. Oke, ini diingat. Nah, ada perbedaan yang sangat menonjol dari keduanya. Dari segi pattern dulu, dari segi rumus. Kalau yang present perfect tense, rumusnya yang kalimat positif yaitu subject plus have plus verb 3 and plus object complement. Kalau yang continuous, present perfect continuous, itu dia ada verb ing, yaitu subject plus have plus been plus verb ing. Nah, satu hal yang harus kalian ingat, kata kunci yang kalian harus ingat, kata kunci yang Miss berikan untuk kalian supaya mudah untuk memahami perfect tense ini, yaitu harus ada have atau had dan verb 3. Miss, kapan kita gunakan have, kapan kita gunakan had? Ketika katanya present, berarti have-nya itu dalam bentuk present, have. Ketika katanya misalnya past perfect tense, maka dia bentuknya had. Nah, sampai sini mengerti kan? Nah, kata kunci perfect tense itu dia harus ada have dan harus ada verb 3. Mau itu present, mau itu past, mau itu future, dia harus, yang katanya perfect tense itu harus ada have dan harus ada verb 3. Nah, itu yang menandakan dia perfect tense. Oke? Jadi, supaya kita hari ini tidak jauh-jauh pembahasannya, hari ini kita akan bahas yang pertama dulu, yang present perfect tense, ya. Yang present perfect tense kita bahas yang ini dulu. Oke? Untuk memudahkan kalian mengerti, to make you easier to understand, jadi kita bahas yang pertama dulu, yang present perfect tense. Walaupun sebenarnya ini duanya ini tidak jauh-jauh bedanya, tapi kita akan bahas yang pertama dulu. Oke? Next. Nah, present perfect tense ini is used to indicate a link between the present and the past. The time of the action is before now, but not specified, and we are often more interested in the result than in the action itself. Nah, jadi katanya present perfect tense ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara sekarang dan masa lalu. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan kalau present perfect tense ini dia waktunya itu sekarang, semalam, atau kapan. Kita tidak tahu. Pokoknya sudah terjadi aja, gitu. Sudah terjadi dan kita tidak tahu kapan terjadi, kapan sudah terjadi, kapan selesai terjadi. Nah, gitu ya. The time of the action, waktu kejadiannya itu sebelum sekarang, sebelum saat ini, ya, sebelum sekarang, tapi tidak spesifik. Nah, dan kita biasanya di present perfect tense ini lebih fokus kepada hasilnya, bukan kepada tindakannya itu.
Nah, contohnya misalnya, kita buat nama kamu misalnya Fahri. Fahri sudah membaca novel Harry Potter, misalnya. Hasilnya berarti si Fahri sudah membaca novel Harry Potter. Bukan kita fokus kepada waktunya kapan. Kita tidak fokus kepada si Fahrinya membaca novel, tapi kita fokus kepada si Fahrinya sudah membaca novel Harry Potter. Nah, mengerti kan sampai sini? Nah, di sini ada seperti jembatan, ya. Jembatan penghubung antara past, present, dan future. Antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, maka present perfect tense ini posisinya di sini. Di antara masa lalu dan masa sekarang. Sehingga dia tidak spesifik, tidak berada di sekarang dan tidak berada di masa lalu. Nah, tapi sudah terjadi. Nah, begitu. Kalau misalnya pas, kita bilang pas kan, masa lalu, berarti tindakan itu sekarang tidak terjadi lagi. Begitu kan? Kalau present, masa sekarang, berarti tindakan tersebut sedang terjadi saat ini juga. Iya kan? Nah, kalau present perfect tense, itu dia tidak bisa kita spesifikkan kapan terjadi. Yang penting sudah saja. Nah, misalnya Lia sudah makan, Andi sudah tidur. Ya kapan? Kapan terjadi? Sudah selesaikah terjadi atau belum? Kita tidak tahu. Nah, begitulah makna dari present perfect tense ini. Nah, ingat ya. Nah, meaningsnya, maknanya dari present perfect tense ini ada 5. Nah, yang pertama, mana nih? The first is action started in the past and continuing in the present. Ya. Kejadiannya, perbuatannya itu, aksinya dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang. Nah, itu makna pertama dari present perfect tense. Dia sudah dimulai di masa lalu, ya, dan masih berlanjut hingga sekarang. Nah, contohnya itu, nih. I have lived in Bristol since 1984 and I still do. Ini meaningnya. And I still do. Berarti gini katanya, kira-kira artinya. Lihat ya patternnya, have dan verb 3. Live tambah ed, yaitu verb 3, berarti dia present perfect tense. Kenapa present miss? Karena di sini have, ya. Tandai bentuknya, bentuk have-nya. Berarti ini present perfect. Perfect itu sudah selesai, sempurna. Berarti sudah terjadi, sudah dikerjakan. Tapi kita tidak tahu sudah selesai apa belum. Ya, sampai sekarang itu masih dikerjakan atau tidak, ya, begitu. Jadi ingat saja perfect itu sudah, ya. Harus ada have dan harus ada verb 3, ya. I have lived in Bristol since 1984. Saya sudah tinggal di Bristol sejak 1984. Nah, dari artinya sendiri coba kita lihat. Dari artinya sendiri kita lihat bahwa si I ini sudah tinggal dari dulu di Bristol sejak tahun 1984 dan kita tidak tahu nih sampai sekarang masih iya atau tidak. Ada 2 kemungkinan, ya kan? Tapi di sini sudah jelas bahwa dia sampai sekarang masih tinggal di Bristol. Oke? Selanjutnya, contoh selanjutnya. They haven't lived here for years. Mereka sudah tidak tinggal di sini selama beberapa tahun. Nah, jadi untuk keterangan waktu perfect tense ini, terutama present perfect tense, tidak bisa spesifik, ya. Kita hanya bisa menggunakan since, for, ya, begitu. Tidak bisa kita seperti past kan dia ada yesterday, kalau present dia ada now, right now, ya kan. Kalau perfect tense dia tidak ada penunjuk waktu yang spesifik, hanya menggunakan kalimat penunjuk begini.
kata penunjuk for, since, begitu ya. Untuk, selama, sejak. Contoh selanjutnya, she has worked in the bank for 5 years. Dia sudah bekerja di bank selama 5 tahun. Ya, berarti sampai sekarang masih bekerja, gitu ya kan? Artinya begitulah ya kan? We have had the same car for 10 years. Kami sudah mempunyai, di sini artinya sudah mempunyai mobil yang sama selama 10 tahun. Berarti sampai sekarang masih punya mobil yang sama juga, ya kan? Nah, makna yang selanjutnya, when the time period reverts to has not finished, or an action performed during a period that has not yet finished. Nah, makna present perfect tense yang kedua adalah ketika waktunya tersebut berada pada periode di mana dia masih belum selesai, ya, masih belum selesai dan masih berada di periode tersebut yang dikatakannya, masih berada di aksi yang dikatakannya, ya. Contohnya, she has been to the cinema twice this week, ya. Nah, di sini Miss buat dalam kurung nih ada meaningnya, yaitu and the week isn't over yet. Jadi minggunya itu belum berakhir, berarti dia masih ke bioskop minggu ini, ya kan? Berarti belum selesai dia ke bioskopnya minggu ini. Dia sudah pergi ke bioskop 2 kali minggu ini. Berarti dia masih akan pergi lagi minggu ini. Masih belum selesai lah dia pergi ke bioskop tadi. Nah, begitu artinya. Nah, contoh selanjutnya. I have worked hard this week. Saya sudah bekerja keras minggu ini. Nah, dia sudah bekerja keras minggu ini. Tapi sampai sekarang juga masih bekerja keras. Berarti minggu ini belum berakhir. Jadi belum selesailah kerja kerasnya tadi untuk minggu ini. Nah, begitu artinya. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, selanjutnya. Meaning yang ketiga. Actions repeated in an unspecified period between the past and now. Nah, ini maksudnya adalah kejadiannya tersebut berulang dari masa lalu dan sekarang. Nah, misalnya contohnya begini. Misalnya nama kamu misalnya Zahra misalnya. Zahra sudah pergi ke Brastagi selama beberapa kali. Sudah pergi ke Brastagi beberapa kali. Ya. Berarti sudah berulang kejadiannya. Si Zahra sudah pergi ke Brastagi sudah beberapa kali, sudah berulang kan? Sudah berulang. Berarti sampai sekarang bisa berulang, sekarang dia masih bisa mengunjungi Brastagi kan? Masih ada kemungkinan begitu. Bisa jadi saat dia berkata Zahra sudah beberapa kali mengunjungi Brastagi, berarti bisa jadi saat ini, sekarang ini dia sedang mengunjungi Brastagi juga, iya kan? Nah, kita langsung ke contoh supaya kamu langsung mengerti. We have visited Portugal several times. Kami sudah mengunjungi Portugal beberapa kali. Nah, berarti si kami ini sudah mengunjungi Portugal beberapa kali. Di masa lalu dia sudah mengunjungi, dan di masa sekarang dia sudah mengunjungi, dan kita tidak tahu apakah saat ini dia sedang mengunjungi juga. Begitu. Pokoknya present perfect tense ini waktunya kita tidak bisa spesifikkan kapan lah. Yang penting sudah saja. Begitu ya. Itu aja intinya. Dan satu lagi yang harus kalian ingat, dia harus ada have dan ada verb 3. Dan 5 meanings dari present perfect tense ini harus kalian ingat ya. Satu lagi contohnya. Ya,
She has visited them frequently. Dia sudah mengunjungi mereka beberapa kali, sama ya. Frequently, several times, sama. Jadi di masa lalu juga dia sudah mengunjungi, di masa sekarang juga dia sudah mengunjungi, begitu ya. Berulang, untuk actions yang berulang di masa lalu dan di masa sekarang. Nah, itu arti ketiga. Nah, arti keempat, meanings yang keempat, yaitu actions completed in the very recent past atau just. Just tahu kan artinya? Just now, tadi. Ya, tadi. Berarti kejadiannya itu sudah terjadi barusan saja gitu. Barusan aja udah terjadi gitu. Ya. Jadi kita belum bisa bilang itu sudah pas, sudah masa lalu, sudah selesai. Masih bisa jadi masih terjadi saat ini, begitu ya. Ini Miss kasih pengertian lainnya, yaitu an action that was completed in the very recent past expressed by just. Just ini maksudnya tadi ya. Berarti kita masuk langsung ke contoh. I have just finished my work. Saya sudah menyelesaikan tugas saya tadi. Ya, tadi. Atau ini, I have just eaten. Saya sudah makan tadi. Nah, ya. Tadi itu bermakna sama dengan barusan. Nah, dalam bahasa Indonesia barusan. Aku sudah makan barusan, ya. Berarti kejadiannya itu sudah terjadi di waktu yang sangat-sangat barusan. Jadi belum bisa kita masuk ke dalam ranah past atau masa lalu. Sudah selesai, sudah sangat masa lalu begitu ya. Ini masih sangat-sangat barusan begitu. Jadi kita masih menggunakan present perfect tense, ya. Sampai sini mengerti? Miss harap mengerti, karena ini masih mudah sekali untuk kalian pahami, ya. Arti yang selanjutnya, ya, when the precise time of the action is not important or not known, ya. Ketika waktu yang tepatnya itu untuk kejadian itu tidak penting dan tidak diketahui. Nah, ketika waktu kejadiannya itu tidak penting dan tidak diketahui, itu termasuk kalimat present perfect tense. Ya. An action when the time is not important, ya. Ketika kejadian tersebut atau aksi tersebut waktunya tidak penting. Kita tidak penting waktunya, yang penting ya udahlah, udah terjadi gitu ya. Udah terjadi. Nah, contohnya nih. Someone has eaten my soup. Nah, seseorang sudah memakan sup saya. Nah, ini dia mengatakan ini tidak peduli kapan waktunya. Nggak penting kapan waktunya, tapi yang penting supnya udah dimakan aja gitu sama seseorang. Ya. Nah, ngerti kan sampai sini? Nih, lagi contohnya. Contohnya nih, she studied Japanese, Russian, and English. Nah, dia sudah, sis ini singkatan dari she has ya. She studied Japanese, Russian, and English. Dia sudah mempelajari bahasa Jepang, Rusia, dan Inggris. Nggak penting waktunya kapan dia belajar bahasa itu, tapi dia sudah belajar bahasa Jepang, Rusia, dan Inggris. Nah, I hope you all understand or this far, ya kan? Miss harap kamu mengerti sejauh ini, karena masih meaning-meaningnya masih gampang ya. Miss harap begitu. Tapi kalau kalian tetap ada yang belum mengerti atau ada pertanyaan, langsung tanya sama Miss, karena Miss berusaha ini memberikan pengertian yang sangat jelas dan gampang untuk dimengerti ya. Oke, next. Kita sudah bahas tentang present perfect tense tadi, sudah kita bahas juga tentang meaningsnya apa saja, ada 5 ya. Nah, lanjut kita masuk ke present perfect continuous tense. Seperti yang Miss bilang tadi, perfect tense yang di bagian presentnya itu ada 2, yaitu present perfect tense dan present perfect continuous tense. Nah, sekarang kita akan bahas yang present perfect continuous tense.
The present perfect continuous is used to refer to an unspecified time between before now and now. The speaker is thinking about something that started but perhaps did not finish in that period of time. He or she is interested in the process as well as the result, and this process may still be going on or may have just finished. Nah, jadi intinya ini semua, present perfect continuous tense itu adalah sama artinya dengan present perfect tense, yaitu tidak tahu waktunya kapan, spesifik waktunya itu kapan ya. Antara sebelum sekarang dan sekarang. Kalau tadi present perfect tense itu antara masa lalu dan sekarang, kalau present perfect continuous tense itu antara sebelum sekarang dan sekarang. Maksudnya apa, Miss? Oke. Kita langsung lihat ke diagram ini ya. Antara masa lalu dan masa sekarang, ini adalah present perfect continuous tense-nya. Ya. Dimana pattern-nya itu has atau have plus been plus present participle itu adalah verb ing ya, verb one tambah ing ya. Antara masa lalu dan masa sekarang, inilah present perfect continuous tense. Di masa lalu sudah terjadi tapi masih berlanjut hingga masa sekarang. Nah, ngerti kan? Oke. Jadi ini patternnya untuk present perfect continuous tense. The previous slide I have told about it. Saya sudah Miss sudah jelaskan tentang patternnya sendiri, yaitu kalau dia present perfect continuous tense itu ada verb ing-nya. Ingat kalau continuous harus ada verb ing-nya. Tadi present perfect tense kan ada verb 3-nya. Nah, kita tidak mungkin buat verb 3 di sini kan? Karena di sini juga ada verb ing, jadi verb 3-nya itu kita ganti dengan been. Nah, begitu cara terbentuknya tenses sebenarnya ya. Nah, subject plus have plus been plus verb ing plus object complement. Nah, ini kalimat negatif dan ini interrogatifnya ya. Silahkan baca sendiri, pahami. Nah, kita langsung ke meaning-nya. Meaning dari present perfect continuous tense ini ada dua, yaitu yang pertama actions that started in the past and continue in the present. Nah, kegiatannya itu sudah dimulai di waktu lampau, masa lalu, tapi masih berlanjut hingga sekarang. Nah, itu arti pertama ya kalau present perfect continuous tense ini. Kita masuk ke contoh langsung. She has been waiting for you all day. Dia sudah sedang menunggu kamu sepanjang hari. And she's still waiting now. Nah, dia masih nunggu sampai sekarang, tapi dari tadi sudah perfect kan? Sudah menunggu tapi masih sedang menunggu hingga sekarang. Nah, ngerti kan? Nah, lanjut ke meaning yang kedua. Untuk contoh kalimat seterusnya bisa baca sendiri ya. Lanjut ke meaning yang kedua, yaitu actions that have just finished but we are interested in the results. Jadi actionnya ini baru saja terjadi tapi kita fokus kepada hasilnya. Nah, kita lihat contoh pertama. She has been cooking since last night. Dia sudah sedang memasak sejak semalam ya. And the food on the table looks delicious. Jadi di sini dikatakan kalau dia sudah sedang memasak sejak semalam. Jadi dia dari semalam sampai hari ini masak aja gitu, sampai sekarang juga masih masak. Dan hasilnya bisa dilihat kalau makanannya itu pasti enak. Nah, begitu ya. Ya kan? Lanjut kita baca kalimat contoh kalimat selanjutnya. It's been raining ya. Ini artinya sudah sedang hujan ya, sudah sedang hujan. Hari ini sudah sedang hujan terus gitu. Jadi and the streets are still wet. Nah, ini bisa kita lihat resultnya, ternyata jalanan masih basah kalau masih hujan ya. Contoh selanjutnya, someone's been eating my chips ya. Artinya half of them have gone. Nah,
Jadi kalau dibilang seseorang sudah sedang memakan keripik saya, berarti setengahnya sudah hilang, ya kan? Itu resultnya. Nah, itulah maksud dari present perfect continuous tense ini. Nah, sampai di sini pelajaran kita tentang present perfect dan present perfect continuous ini, dan Miss sangat-sangat yakin kalau kalian sudah mulai bingung-bingung nih. Gimana ya bedainnya kapan kita gunain present perfect continuous, kapan kita gunain present perfect. Nah, untuk memperdalam kalian cara menggunanya, jadi Miss sudah paparkan di sini persamaan dan perbedaan antara present perfect dan present perfect continuous ini. Jadi, persamaannya, the similarity-nya itu antara present perfect dan present perfect continuous ini adalah both tenses describe the actions that link between the past and now, and both tenses started the actions from the past. Nah, jadi kedua tenses ini sama-sama mendeskripsikan tentang suatu kegiatan atau kejadian yang menghubungkan antara masa lampau dan sekarang. Dan kedua tenses ini sama-sama dimulai dari masa lampau. Ya. Hanya saja hubungannya dengan sekarang itu berbeda. Kalau misalnya present perfect, dia kan dari masa lampau dan sekarang itu di antara masa lampau dan masa sekarang, tapi belum sampai ke masa sekarang, tapi sudah terjadi. Nah, begitu ya. Tapi kalau dia present perfect continuous, dia dari masa lampau dan masih terjadi hingga sekarang. Nah, ngerti kan? Bedanya ada beberapa. Dari segi fokusnya dulu. Dari segi fokusnya coba kita lihat, bandingkan kedua kalimat ini. Yang pertama, I've been decorating my house, and yang kedua, I've painted my house. Nah, I've been decorating my house. Saya sudah sedang mendekorasi rumah saya. Jadi fokusnya itu pada kegiatan dekorasinya, ya. Kalau si seseorang ini sedang mendekorasi rumahnya, dan kegiatan tersebut belum selesai. Saya sudah sedang mendekorasi rumah saya. Jadi sudah sedang, berarti masa lampau sudah lewat dan sampai sekarang masih sedang terjadi, ya. Kita bandingkan ke kalimat kedua yang I've painted my house. Kalau ini, saya sudah mengecat rumah saya. Berarti kita fokus kepada hasil yang telah dilakukan. Dan kegiatan mengecatnya itu sudah selesai dan kita bisa melihat hasil mengecatnya. Nah, ngerti kan sejauh ini? Nah, dari segi fokus itulah perbedaannya. Next. Nah, dari segi selesai dan belum selesainya. Dari segi selesai dan belum selesainya, coba perhatikan kedua kalimat ini. Yang pertama, I've read that novel you lent me. I finished it yesterday. Yang kedua, I've read, bukan read ya, read bacanya kalau dia verb 3. Yang pertama, I've read that novel you lent me. I finished it yesterday. I've read that novel you lent me. I've got another 60 pages to read. Nah, kalau present perfect itu dia menunjukkan, yang ini present perfect ya. Yang ini present perfect. Kalau present perfect itu sorry ya. Nih, yang pertama, I've read that novel you lent me. I finished it yesterday. Dan kalimat yang kedua, I've been reading that novel you lent me. I have got another 60 pages to read. Nah, kalau dia present perfect, yang ini menunjukkan sesuatu yang telah selesai dilakukan. Sudah selesai. Jadi dia sudah selesai membaca seluruh halaman dari novel tersebut. Nah, kalau present perfect continuous, dia menunjukkan kalau belum selesai, masih ada 60 lembar lagi belum selesai dibaca. Oke? Lanjut. Masih dalam ranah dari ranah perbedaan antara present perfect dan present continuous ini. Kita fokus kepada actions-nya. Nah, actions-nya ini perhatikan, bandingkan antara dua kalimat ini. Yang pertama, she has been writing emails for 3 hours, ya. Nah, yang kedua, she has written 12 messages. Oke.
Kalau dia yang present perfect continuous, ini yang di atas, dia menunjukkan seberapa lama sesuatu itu sudah terjadi. Berarti si wanita ini sudah menulis email selama 3 jam. Dia menunjukkan seberapa lama sesuatu itu terjadi, ya, sudah terjadi. Kalau misalnya yang present perfect, dia menunjukkan sudah berapa banyak sesuatu itu sudah dilakukan. Nah, seberapa banyak sesuatu telah diselesaikan. Sudah nampak bedanya kan? Sangat berbeda. Nah, yang terakhir tentang temponya. Temponya itu masa waktunya itu kita bandingkan ini antara dua kalimat ini, ya. Yang pertama, I have worked here for 30 years. Yang kedua, I usually work in London, but I have been working in Birmingham for the last 3 weeks. Jadi kalau kita menggunakan present perfect itu ketika melihat sesuatu itu dia permanen. Kalau saya sudah bekerja di sini selama 30 tahun. Berarti di masa lampau dia sudah bekerja di sini dan sampai sekarang sudah bekerja di sini juga. Jadi permanen dia, ya. Kalau yang present perfect continuous, dia terlihat hanya sementara, ya. Sementara. Perhatikan ini. Saya selalu bekerja di London, tapi saya sudah sedang bekerja di Birmingham selama 3 minggu terakhir. Berarti dia selama 3 minggu terakhir ini sedang bekerja di Birmingham untuk sementara. Nah, itu bedanya penggunaan present perfect dan present perfect continuous. Next, examples-nya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama, blank 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 the windows all day without any help. Tomorrow and I can have a rest. Nah, di sini katanya blank blank blank, inilah yang harus kita isi. Jendela 1 harian penuh tanpa bantuan. 2 lagi dan aku akan istirahat, katanya kan. Nah, kita gunakan apa di sini? Perhatikan. Perhatikan di sini. Oke. Perhatikan di sini kalau seseorang ini sudah mencuci jendela, membersihkan jendela, mencuci pula Miss bilang, ya. Membersihkan jendela dengan 1 harian penuh tanpa bantuan, ya. 2 lagi dan aku akan istirahat, katanya kan. Jadi di sini dia sedang membersihkan jendela 1 harian penuh. Berarti sudah tahu kan artinya? Kalau dia sampai sekarang masih membersihkan jendela, 2 lagi baru dia bisa istirahat. Berarti tentu saja masih menggunakan present perfect continuous tense. Ya, benar sekali, yang I have been washing. Nah, alasan lainnya adalah dia ini membersihkan jendela tidak mungkin secara permanen kan. Ini sementara, bersifat sementara. Makanya dia juga menggunakan present perfect continuous tense. Ya, jawabannya A. I have been washing the windows all day without any help. Tomorrow and I can have a rest. Nah, yang kedua, you look nice. Have you blanked your haircut? Nah, kita perhatikan di sini, kamu terlihat bagus sekali ya, katanya gitu kan. Di sini kita isi antara yang present perfect continuous atau present perfect ya. Nah, di sini hasilnya sudah bisa kita lihat atau belum? Sudah ya. Di sini katanya kamu terlihat bagus sekali, berarti hasilnya sudah bisa dilihat. Berarti kalau hasilnya sudah bisa dilihat, kita menjawab berarti ya yang B sudah, ya. Tidak sedang dipotong lagi rambutnya, berarti sudah dipotong, ya kan? Berarti jawabannya yang B, had. Have you had your hair cut? Kamu sudah potong rambut ya? Nah, begitu kira-kira maknanya, ya. Yang ketiga, yang terakhir nih. Has someone blanked my special bread? There's only a little bit left. Gini katanya kira-kira ya. Sudah kan seorang makan roti saya, tinggal sedikit nih, tinggal gitu ya. Jadi kira-kira kita isi pakai yang present perfect continuous atau yang present perfect ya? Ayo. Nah, dari segi meaning, tinggal sedikit nih di sini. Berarti
tinggal tersisa sedikit rotinya, berarti saat itu tidak ada yang sedang memakan rotinya, ya kan? Berarti hasilnya sudah kelihatan kalau si roti hanya tinggal sedikit. Jadi sama seperti pertanyaan nomor 2, kalau hasilnya sudah bisa kita lihat, berarti kita bisa menggunakan present perfect. Ya, jawabannya B, eaten. Has someone eaten my special bread? There's only a little bit left. Sudah tahu sejauh ini? Kira-kira ada pertanyaan yang mengambang di pikiran kamu? Tanyakan langsung kepada Miss ya. Nah, Miss sudah berusaha membuat materi ini sangat gampang untuk kamu pahami. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, tolong tanyakan langsung sama Miss supaya kamu mengerti dan post testnya mendapatkan nilai tinggi. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita. Akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.